Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 2 ini kita akan mendapatkan sebuah materi pengayaan, yaitu materi pengayaan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara tentang bahasa Indonesia, tentunya kita tidak akan luput dari bahasa Melayu. Pembahasan bahasa Melayu ini karena bahasa Melayu ini sendiri bisa dikatakan sebagai embrio dari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Melayu ini sudah ada di abad ke-7 di daerah Asia Tenggara ini. Dari zaman kerajaan Sriwijaya pun bahasa Melayu ini sudah ada dan sudah digunakan sebagai bahasa budaya, bahasa antar suku, juga bahasa perdagangan. Dan tentunya bahasa Melayu ini lebih luas lagi ketika masuknya kerajaan Islam seiring berkembangnya kerajaan Islam pada saat itu. Namun kemudian dengan masuknya Belanda, perkembangan bahasa ini cenderung stagnan karena pada saat itu bahasa Belanda mewajibkan segala bentuk administrasi menggunakan bahasa Belanda, sehingga bahasa Indonesia tidak memiliki ruang. Kemudian Jepang datang dan mengusir Belanda. Setelah itu masuk Indonesia dan otomatis semua bahasa Belanda harus ditinggalkan. Pada saat itu Jepang ingin juga memasukkan bahasa Jepang untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia. Namun itu ternyata sangat sulit karena cenderung baru dan Jepang melihat potensi bahasa Melayu yang berkembang pada saat itu dan sudah diketahui oleh banyak orang di Indonesia. Tentunya ini Jepang membiarkan perkembangan bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian tentunya bahasa Indonesia ini juga membantu para pejuang pada saat itu untuk bisa merencanakan rencana-rencana kemerdekaan pada saat itu. Kemudian bahasa Indonesia ini juga dijadikan atau dideklarasikan sebagai bahasa nasional, yaitu puncaknya pada deklarasi Sumpah Pemuda di tanggal 28 Agustus 1928 sebagai bahasa nasional yang kemudian diperkuat juga pada saat kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945 dalam bentuk legal formal dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian terlahirnya bahasa Indonesia ini identik ya dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Pada baris pertama dan kedua pasti kita bisa melihat bahwa bangsa kita ini mengaku bertumpah darah satu dan berbangsa satu. Namun di baris ketiga kita perlu garis bawahi bangsa kita bahasanya berbeda, yaitu menjunjung bahasa persatuan. Dalam artian ini merupakan sebuah gambaran, sebuah tekad yang sangat bulat bahwa kita meyakini bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa kita, akan menjadi bahasa yang berjuang bersama dengan perjuangan para pahlawan pada saat itu. Menunjukkan sebuah kebulatan tekad tentunya. Baik, kemudian selanjutnya yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia pertama tadi telah disampaikan kedudukannya adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dimiliki oleh bahasa Indonesia ini sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu tercantum secara legal formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 dengan rumusan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional tentu, kemudian lambang identitas kita sebagai bangsa memiliki bahasa sebagai identitas nasional. Juga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, mengingat kita memiliki banyak suku di Indonesia ini. Juga alat perhubungan antar daerah, dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia itu bisa disatukan dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara
dalam hal persuratan dan juga hal administrasi lainnya. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sehingga dalam dunia pendidikan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi itu bahasa ini bisa digunakan, mengingat murid maupun mahasiswa itu akan datang dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda ataupun daerah yang berbeda. Kemudian alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, juga pelaksanaan pembangunan. Kemudian juga kepentingan pemerintah, dan yang terakhir adalah alat pengembangan untuk budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Itu mungkin materi pengayaan untuk sesi 2 ini. Semoga sedikit banyaknya ada hal-hal yang bisa mencerahkan atau bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.